Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Digital Culture dan Keteladanan Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa, Tinjauan Psikologi Perkembangan. Penelitian ini berfokus pada dinamika yang dialami oleh siswa Muslim di SMA Negeri 1 Majalengka. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tantangan pembentukan karakter religius siswa di sekolah menengah yang semakin kompleks akibat perubahan psikologis remaja dan kuatnya pengaruh budaya digital. Remaja saat ini berada pada fase krusial pencarian identitas yang sangat membutuhkan figur teladan. Namun, di sisi lain, digital culture membawa arus nilai yang beragam dan seringkali tidak sejalan dengan prinsip religius. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara perspektif psikologi perkembangan, budaya digital, dan peran strategis keteladanan orang tua sebagai lingkungan pendidikan pertama mereka. Masalah utama yang diangkat adalah belum adanya pemahaman empiris yang komprehensif mengenai bagaimana interaksi psikologi perkembangan, budaya digital, dan keteladanan orang tua secara simultan mempengaruhi karakter religius siswa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan utama, di antaranya mengenai pola interaksi siswa dengan budaya digital, tingkat keteladanan orang tua, serta sejauh mana pengaruh variabel-variabel tersebut, baik secara parsial maupun simultan, terhadap pembentukan karakter religius. Penelitian ini penting karena menghadirkan kerangka analisis integratif yang masih jarang dilakukan dalam kajian pendidikan karakter. Jika tidak dilakukan, pembinaan karakter berisiko kurang responsif terhadap realitas digital. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi rujukan praktis bagi sekolah dalam merumuskan strategi pendidikan karakter yang adaptif, serta bagi orang tua dalam memberikan keteladanan yang efektif di era digital. Secara konseptual, penelitian ini menggunakan 4 pilar utama. Pertama, psikologi perkembangan remaja yang dipahami sebagai fase transisi menuju dewasa dengan kemampuan berpikir abstrak. Kedua, digital culture sebagai pola perilaku yang terbentuk melalui internet. Ketiga, keteladanan orang tua sebagai mekanisme belajar sosial melalui observasi perilaku nyata. Dan keempat, karakter religius yang dimaknai sebagai integrasi antara keyakinan, pemahaman, dan perilaku nyata yang mencerminkan nilai Islam. Landasan teoretis kami melibatkan teori Piaget mengenai kemampuan kognitif formal dan teori Erikson tentang pencarian identitas remaja. Selain itu, kami menggunakan social learning theory dari Bandura untuk menjelaskan peran keteladanan serta perspektif media ekologi untuk melihat budaya digital sebagai ekosistem yang membentuk cara berpikir siswa. Seluruh teori ini saling menguatkan dalam menjelaskan mekanisme internalisasi nilai religius. Dalam kerangka pikir ini, saya memposisikan budaya digital atau X1 dan keteladanan orang tua atau X2 sebagai variabel bebas. Keduanya diprediksi mempengaruhi identitas religius atau M sebagai mediator yang kemudian berdampak pada karakter religius afektif atau Y. Kami juga mempertimbangkan peran orang tua dalam memediasi penggunaan media digital anak. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka tersebut, diajukan beberapa hipotesis, di antaranya terdapat pengaruh positif signifikan antara budaya digital dan keteladanan orang tua terhadap identitas religius. Selanjutnya, identitas religius yang matang diprediksi akan meningkatkan karakter religius afektif siswa secara signifikan.
Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory dengan desain survei cross-seksional. Populasi penelitian adalah seluruh siswa muslim di SMA Negeri 1 Majalengka. Sampel yang diambil kurang lebih 120 siswa dengan menggunakan teknik stratified random sampling berdasarkan tingkat kelas 10, 11, dan 12 untuk menjamin representativitas data. Instrumen dan prosedur. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert 5 kategori. Instrumen ini mencakup skala karakter religius, skala budaya digital, dan skala keteladanan orang tua yang telah melalui uji validitas isi oleh ahli serta uji reliabilitas Alpha-Cranbeth. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara terkontrol untuk menjaga konsistensi dan kerahasiaan responden. Terakhir, data yang terkumpul akan dianalisis secara bertahap, dimulai dari analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum variabel, diikuti uji asumsi klasik, dan diakhiri dengan analisis regresi linear berganda atau analisis jalur untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variabel sesuai hipotesis yang telah disusun. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baru. Kaciri.